Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa dari kelas AKID. Saya di sini akan presentasikan tentang materi sosiologi hukum. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Di sini ada manfaat dan hasil pemikiran dari ahli para hukum. Yang kedua, hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Di sini sumber hukum terdiri atas sumber hukum material dan sumber hukum formil. Ada fungsi hukum dan hukum dapat dibedakan atas beberapa asas pembagian. Kemudian yang ketiga, pluralistis hukum, yaitu Indonesia juga memiliki tata hukum yang bersifat pluralistis, yaitu dalam hukum tradisional dan hukum modern. Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang terdapat pada susunan masyarakat dengan landasan solidaritas mekanik dengan lingkup masalah dan hubungan-hubungan yang sangat terbatas. Di sini ada ciri hukum tradisional, yaitu mempunyai kolektivitas yang kuat, mempunyai corak magis religius. Dan ciri hukum modern yaitu beragam dan konsisten, bersifat transaksional, bersifat universal, bersifat hierarkis. Hukum tradisional bersifat partikular, artinya hukum itu hanya berlaku terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu negara. Masing-masing kelompok masyarakat memiliki hukum, adat, dan living law sendiri-sendiri. Ada dua bentuk hubungan antara hukum tradisional dan hukum adat. Pertama, pemakaian hukum modern. Yang kedua, penyusunan hukum nasional. Yang keempat, teori dan pendekatan dalam sosiologi hukum. Paham strukturalisme merupakan paham yang berusaha membahas dan secara mendalam tentang struktur dalam bahasa yang bersifat lintas kultur untuk kemudian diterapkan dalam bidang kajian sosiologi, termasuk sosiologi hukum. Yang kelima, perubahan sosial dan hukum, yaitu segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Poin yang keenam, hukum dan pembangunan. Pembangunan bersifat imperatif terhadap hukum, artinya pelaksanaan pembangunan mutlak meminta bantuan hukum untuk mengantar masyarakat ke arah pembangunan serta mengantisipasi segala akibat atau dampak yang akan timbul. Yang ketujuh, struktur sosial dan hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dengan kaidah-kaidah lain, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Hukum dijalankan oleh badan-badan pelaksana hukum. Badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum, seperti kepala adat atau dewan sesepuh pada masyarakat yang sederhana sistem sosialnya. Yang kedelapan, pengendalian sosial diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan maupun tidak
dalam mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat untuk menganut aturan dan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tersebut. Penyelesaian konflik dan hukum. Dalam konflik terdapat dua pihak atau lebih yang saling memperjuangkan tujuan atau kepentingan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan. Yang selanjutnya, kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada dan atau tentang hukum yang diharapkan ada. Selanjutnya, masalah-masalah yang dapat diteliti dalam sosiologi hukum. Yang pertama, beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum adalah pendekatan ideologis, pendekatan deskriptif, dan pendekatan terhadap kasus-kasus. Yang kedua, beberapa permasalahan yang dapat diteliti dengan sudut pandang sosiologi hukum. Di antaranya adalah kesadaran hukum, hukum dan sistem sosial masyarakat, penegak hukum, pengadilan hukum, pengendalian sosial, pengaruh hukum terhadap tingkah laku warga masyarakat, serta mengenai hukum dan kebudayaan. Sekian paparan materi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.